Perkenalkan, nama Wahdatul Aulia, panggilan Naul dari Teknik Sipil 15. Dan sekarang sebagai GM di BMKM Sinar, diamanahkan di Kesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdatul Aulia. Kita masuk ke part 2, mahasiswa baru. Nah, awal masuk kuliah nih merupakan hari-hari di mana disebut dengan hari-hari transisi, di mana awalnya dari kita zaman sekolahan ke bangku kuliahan. Nah, dari masa sekolah ke bangku kuliah ini kita perlu yang namanya penyesuaian diri. Biasanya nih di sekolah kita pakai seragam, jadi saya dan teman saya pakaiannya sama. Nah, di bangku kuliah kita bebas pakai baju apa aja, tetapi tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian. Dahulu nih zaman sekolah kita disebut siswa, kalau di bangku kuliah kita disebut mahasiswa. Jadi keren nggak ya, mahanya siswa. Begitu juga dengan pengajarnya. Kalau biasanya kita manggil dengan sebutan guru, kalau di bangku kuliah kita panggil dengan sebutan dosen. Tapi nih sebelum saya masuk kuliah, awalnya itu saya harus registrasi terlebih dahulu sebagai mahasiswa baru, singkatannya maba. Jadi saya maba Unan. Jadi maba yang udah lulus, dan kabar baiknya saya juga ngurus bidik misi. Dan kabar baiknya lagi, anak bidik misi itu, atau kalau sekarang namanya itu KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya berubah presiden, berubah juga namanya. Jadi diasramakan selama setahun. Nah, asrama ini biayanya lebih murah daripada di luar. Tapi kalau untuk maba yang tidak KIP, itu biayanya beda dengan yang maba yang KIP. Itu biasanya biayanya itu menurut lantai berapa kamar kita. Makin tinggi lantainya makin murah, tapi ya kita harus ngos-ngosan ke atas. Nah, kalau kamu bukan KIP, kamu bisa kok tinggal di asrama dengan cara mengurus ketika tanggal check-in asrama dan mengisi surat keterangan tinggal di asrama. Jadi, saya udah ngurus dan saya mau check-in asrama dan saya dapat di lantai 3. Lumayan. Oke, next day, hari esok datang, ada yang namanya acara bakti Unan. Jadi acara pengenalan kampus berlangsung selama seminggu. Itu mulai dari andalasian karakter, acara kebangsaan, kemudian nanti seragamnya itu pakai celana hitam, rok hitam, baju putih. Kemudian waktu tahun saya itu bulan lagi masuk bulan Ramadan, jadi nggak ada bawa makanan, lagi puasa. Jadi resmi nih jadi mahasiswa, nggak calon lagi. Jadi saya akhirnya memulai hari-hari baru di kampus. Ternyata acara penerimaan mahasiswa belum selesai. Acara selanjutnya adalah acara fakultas dan jurusan. Hari-hari berjalan lancar seperti biasa, cuma perlu harus duduk seharian dengerin pidato dari dekan, kemudian sambutan dari ketua jurusan, kemudian orasi-orasi dari UKM, kemudian sambutan dari himpunan,
Dan pokoknya itu benar-benar kita harus duduk sampai seharian, dan kadang juga merasa capek saya duduk seharian hanya jadi pendengar, kadang ngantuk, akhirnya nguap. Dan ternyata masa pengenalan kampus ini nggak habis sampai di situ. Seharusnya udah selesai, mahasiswa baru bisa menjalankan kuliah. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang hanya Allah dan maba yang tahu. Sekelompok senior ini memberi suatu acara dengan judul yang hanya Allah yang tahu, dan nanti mahasiswa baru diminta untuk ikut, untuk berkumpul, kadang juga pada jam-jam mahasiswa kuliah. Jadi mahasiswa baru biasanya nih dipanggil-panggil untuk nongkrong, jadi biar akrab, biar saling mengenal dengan senior. Kemudian nanti mahasiswa baru akan mengangkat acara dari himpunan, kayak acara nanam pohon, acara bakti sosial, kemudian acara ngangkat acara wisuda senior gitu. Jadi hari demi hari saya semakin kenal dengan kampus ini. Awalnya saya merasa kalau kampus ini adalah kehidupan baru dan benar-benar baru buat saya. Pokoknya saya merasa begitu banyak kesempatan untuk menjadi sosok yang baru di sini gitu. Dan saya berpikir dunia kampus ini akan menjadikan saya untuk meraih kesempatan yang belum pernah saya coba sebelumnya. Pokoknya banyak kali harapan dan angan-angan yang mau dicapai waktu kampus gitu. Jadi kampus ini adalah tempat bagi mengembangkan diri bagi saya gitu, dan untuk mencari kehidupan dan jati diri yang baru. Nah, besoknya kita masuk ke ruang kelas. Kesan pertama saat diajar oleh dosen, beliau terlihat lebih santai dalam memberikan materi, tidak sama seperti guru ya yang agak formal gitu waktu sekolah dulu. Tapi tetap tugas yang diberikan oleh dosen zaman dulu, zaman sekarang sama, ada tugas individual, tugas kelompok, kemudian nanti ada nama tugas besar, ada praktikum, dan banyak lagi tugas lainnya yang harus kita kerjakan tepat waktu. Ya, yang mau jadi mahasiswa yang semangat ya. Jadi banyak dosen yang udah saya temui di jurusan saya itu teknik sipil. Banyak dosen yang baik. Saya ingat Pak Pur selaku pembimbing akademis saya. Jadi dulu nih waktu masih jadi mahasiswa yang awal itu, Pak Pur tuh ngajarnya mantep, dan pas ngasih nilai juga objektif. Ternyata pas sudah jadi pembimbing, bapaknya ternyata sangat care, membimbing. Kemudian bapaknya juga mengingatkan tugas akhir. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kemudian ada Pak Subi, ini dosen dari Jawa tapi saya lupa dari Jawa mana. Dosen yang nice and
interesting person banget bagi saya. Terima kasih Bapak. Dan juga ingat Pak Fauzan, dapat juga diajar mata kuliah kayu dan baja. Bapaknya super sibuk dan menurut saya juga bapaknya keren, bisa meluangkan waktu untuk ngajar mahasiswanya. Kemudian ada Bu Ida sebagai Kaprodi S1. Itu ibunya baik banget. Kalau misalnya nanti teman-teman ke teknik sipil ada namanya Bu Nur Hamidah, itu baik banget. Beliau mengayomi mahasiswa yang mau wisuda gitu. Di tengah-tengah pandemi, anak muda yang malas baca infonya udah ada, ditanyain lagi, padahal tinggal baca aja. Nah pokoknya banyak banget dosen di teknik sipil itu dan keren-keren. Nah, akan selalu diingat di hati. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mengisi kegiatan pendukung akademis, saya tuh suka kali ikut kegiatan kayak BMKM Unan, pernah jadi bagian dari generasi muda walaupun nggak sampai habis. Kemudian hari ini kita ingin membesarkan sekretariat BMKM Unan dan biasa sebelumnya dengan Abang semangat ya. dengan suara dari para pemuda yang begitu menggelora. Sekali lagi, Kabinet Sinar. BMKM Unan. Pertama beri aplaus dari kita. Jadi teman-teman, ini adalah agenda pertama kita secara formal kelembagaan dan muda dalam agenda yang kita kemas dengan kemasan kekeluargaan. ketika kita tidak mengerti dan kita nggak mau belajar, kita akan tertinggal gitu. Apalagi nanti nilai kita jadi jelek, nanti rentang nilai itu yang bagus tuh A, B, kemudian turun ke C, dan yang ngulang itu D dan E. Jadi kalau kita dapat nilai itu akan jadi beban bagi SKS. Jadi teman kita udah lulus, sudah kita telat. Aduh, itu emang resiko sendiri-sendiri. Kalau lulus ya sendiri, kalau nggak lulus ya tanggung sendiri. Nggak akan ada yang nungguin teman-teman yang sudah gitu, nggak ada yang akan nungguin kita. Jadi sedikit orang yang punya alasan positif mengapa dia ngambil kuliah, mengapa dia masuk fakultas tertentu, karena lantaran masa depan memang susah ditebak gitu.